Sermon Guide Rock Riverside hadir untuk menjadi tuntunan dan panduan di dalam perenungan pribadi maupun di dalam komsel. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di dalam Sermon Guide Rock Riverside Community Center minggu yang kedua. Terpanggil untuk mati. Markus 8 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-35. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Kekristenan menawarkan manusia sebuah kehidupan yang kekal, penuh dan utuh. Tetapi untuk mencapai hal tersebut, kita harus melewati sebuah perjalanan namanya kematian. Bagaimana mungkin kita harus mati terlebih dahulu untuk bisa hidup? Hal tersebut terdengar tidak masuk akal. Tetapi kehidupan melalui kematian merupakan salah satu paradoks yang paling baik di dalam iman kekristenan maupun kehidupan kekristenan. Kematian seperti apa yang dimaksudkan di dalam ayat yang di atas tadi? Apakah kita harus kehilangan nyawa kita secara jasmani? Yang dimaksud pada ayat tersebut bukanlah kematian secara jasmani, tetapi adalah sebuah kematian terhadap dosa kita. Inilah yang disebut dengan doktrin mortifikasi, yaitu mematikan atau tidak lagi mengakui natur keberdosaan di dalam diri kita yang terus-menerus ingin menyenangkan diri kita sendiri. Pernyataan Rasul Paulus sangat jelas di dalam Roma 8 ayat 13 bahwa jika kita hidup menurut daging, kita akan mati. Tapi jika oleh roh kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh kita, maka kita akan hidup. Jadi terdapat jenis kehidupan yang membimbing kepada kematian, namun juga ada jenis kematian yang sebenarnya membimbing kita kepada sebuah kehidupan. Saya ulangi, ada jenis kehidupan yang membimbing kita kepada kematian, tetapi ada jenis kematian yang sebenarnya membimbing kita kepada sebuah kehidupan. Permasalahannya adalah kita hidup dalam dunia ini, kita seringkali terekspos atau dibombardir dengan gerakan potensi manusia yang disebut dengan human potential movement, di mana para tokoh psikologi dan motivator dunia ini mengajarkan untuk kita memenuhi dan mengaktualisasi diri kita. Bahkan banyak beredar konsep mengenai self-love atau mengajarkan kita untuk selalu mengasihi diri kita sendiri, menghormati pikiran kita sendiri dan keinginan maupun batin kita. Ideologi tersebut membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang selalu mementingkan diri sendiri. Seorang martir bernama Lloyd Jones menuliskan seperti ini. "Saya makin dan makin diyakinkan bahwa sebagian besar orang memiliki masalah dalam kehidupan kekristenannya karena mereka memiliki spiritualitas pemanjaan diri." Memang apa yang salah dengan memanjakan dan menyenangkan diri sendiri? Kita harus melihat kematian dan kehidupan di dalam konteks keselamatan kita. Paulus menuliskan bahwa anugerah Allah yang adalah hidup kekal yang dihidupi dengan persekutuan dengan Allah di dalam Yohanes 17 ayat 3, dan satu-satunya penghalang untuk kita masuk dalam kehidupan kekal tersebut adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut dalam Roma 6 ayat 23. Dosa itulah kepedulian dan penyembahan terhadap diri kita sendiri. Kita berpikir bahwa kunci dari kehidupan adalah memuaskan diri kita, padahal hal itu yang membuat kita semakin jauh dari Tuhan.
Sejujurnya, perintah untuk mati terhadap dosa adalah mustahil untuk kita lakukan. Semua manusia sudah jatuh dari kemuliaan Allah. Semua manusia mementingkan dirinya sendiri dibandingkan dengan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Allah datang kepada kita di dalam Yesus Kristus. Ia mengambil tempat kita untuk menanggung beban kita dan mati bagi kematian kita. Supaya kita yang telah berdosa dan patut untuk mati, kita bisa mati bagi Dia dan hidup bagi Dia. Dengan iman dalam hati dan oleh baptisan yang kita miliki menjadi satu dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitan. Kita telah mati dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Karena itulah, kini kita harus memiliki pandangan yang baru, bahwa kita telah mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Tertulis di dalam Roma 6 ayatnya yang ke-11. Jadi, untuk menjadi murid Kristus artinya hari demi hari kita dipanggil untuk mati. Mati terhadap dosa serta keinginan daging kita. Mustahil untuk dilakukan, namun menjadi mungkin karena Allah telah kehilangan nyawanya untuk memberikan kita nyawa atau hidup yang baru. Barang siapa kehilangan nyawanya karena Injil, maka ia akan menyelamatkannya dan mendapatkannya kembali dari kehidupan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Nah, ada beberapa perenungan berupa pertanyaan yang kita akan dengarkan bersama untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, apa berhala dan dosa yang sekarang masih menghalangi kita untuk dapat hidup bagi Allah? Dan yang kedua, kita mati dan bangkit bersama Kristus. Apa aplikasinya atau prakteknya di dalam pernyataan ini? Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita dapat menggunakan pandangan ini untuk melawan dosa kita? Dan yang terakhir, mari kita renungkan dan diskusikan bersama mengenai cara yang dapat kita lakukan untuk menyangkal diri dan mati terhadap dosa sebagai sebuah komunitas. Selamat merenungkan dan selamat mempraktekkan. Sampai jumpa minggu depan.